Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-27. Iya nak Jonathan, saya akan berusaha mengendal kelakuan Cynthia yang akan merugikan nak Jonathan sekeluarga. Edwin diam sejenak dan melajukan bicaranya. Kalau seandainya saya tidak bisa melakukannya untuk menyandarkan Cynthia, saya serahkan kepadamu. Terserah kamu lagi mau memenjarakannya, ujarnya lagi. Oke, kalau begitu maunya bapak, saya pegang omongan bapak, ujar Jonathan. Baik nak Jonathan, bapak dan ibu, kalau begitu saya pamit dulu, ujarnya seraya berdiri. Dianggukkan oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Pak Edwin berjalan keluar dan meninggalkan rumah Jonathan. Jonathan, gimana kalau nanti Cynthia datang dalam acara pernikahanmu? Ujar Susi. Joe menoleh ke arah Susi, kemudian ke arah Salsa. Biar nanti Joe yang urus mah, mama tenang aja, ujarnya tersenyum. Kemudian suara ponsel Jonathan berbunyi. Dilihat layarnya siapa yang nelpon, ternyata Derby yang memanggilnya. Ya halo Der, ujarnya. Joe, bisakah kamu datang ke sini? Kemana? Biasa, tempat nongkrong kita. Aku dan Luna ada di sini dan ada yang harus diselesaikan, ujarnya. Ya udah, aku segera ke sana, jawabnya. Tapi jangan lupa bawa Salsa biar dia juga tahu ceritanya, ujar Derby. Oke, jawabnya sambil menyudahi telepon dari Derby. Sayang, ayo kita pergi sebentar, katanya pada Salsa. Kemana mas? Udah, ikut aja sayang, ujarnya. Sebentar ya mas, aku ambil tas dulu. Salsa kemudian berjalan ke arah kamarnya untuk mengambil tas dan ponselnya. Mau kemana Jo? Tanya Susi. Mau nemuin Derby mah, ada yang ingin dibicarakan, jawabnya. Susi menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kemudian Salsa datang dari arah kamarnya. Ayo mas, Salsa sudah siap, kata Salsa. Jo menoleh kepada Salsa dan kemudian dia berdiri. Mah, Pah pergi dulu ya, ujar Jonathan meraih tangan kedua orang tuanya, diikuti oleh Salsa. Mereka berjalan keluar menuju mobil Jonathan dan berlalu dari rumahnya menuju di mana Derby menunggu mereka. Selang beberapa menit, mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Joe memarkirkan mobilnya dan keluar mobil menuju meja nomor 9, di mana Derby dan Luna sedang menunggu. Jonathan langsung mengambil tempat duduk di depan Derby dan Luna, diikuti oleh Salsa. Ada apa, Der? Kenapa kamu menyuruh aku dan Salsa ke sini? Tanya Jonathan penasaran. Ada yang mau bicara sama kalian, kata Derby. Salsa menatap Derby dan Luna saling bergantian. Memang ada apa? Tanya Salsa. Sebentar, orangnya masih ke belakang, jawab Derby. Sebenarnya ada apa sih, Der? Lah, sambung Jonathan. Begini, Jo, kamu masih ingat dengan Rafael kan, pacar Cynthia? Tanya Derby. Iya, kenapa? Ada urusan apa dengan dia? Tanya Jonathan sedikit kesal. Dia adalah sepupunya Luna. Dia sudah hamil anaknya Rafael. Di saat mau pertanggungjawaban, dia malah kabur dan meninggalkan Rafael karena dia tidak mau menikah dengan Rafael, ujar Derby. Nanti biarlah Rafael yang menjelaskan lagi tentang masalah ini, lanjut Derby. Jonathan hanya mengangguk mendengar cerita Derby. Mas Jonathan, maafin sepupu Luna ya, karena sudah membuat masalah dengan merebut Cynthia dari Mas Jonathan, kata Luna. Gak apa-apa lah, dengan putusnya aku dengan Cynthia mungkin tidak jodoh, kata Jo lagi. Jangan menyalahkan dirimu lah, kamu gak salah, lanjut Salsa sambil tersenyum. Kemudian Rafael datang dan duduk di samping Luna. Rel, ini Jonathan sudah datang, silakan kamu jelaskan lebih detail mengenai masalah Cynthia, kata Derby. Rafael menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya dengan pelan. Jonathan melihat Rafael dengan penuh tanda tanya. Apa yang mau kamu bicarakan denganku? Begini Jo, sebelumnya aku minta maaf dulu denganmu karena kelakuanku dan kata-kata kasarku kepadamu waktu itu. Jonathan menatap tajam pada Rafael.
Aku hanya mau bilang padamu kalau seandainya Cynthia datang padamu dan mengatakan ingin balik padamu, aku memohon jangan John, karena Cynthia telah mengandung anakku, ujarnya. Jonathan menarik napasnya dan melepaskannya dengan kasar. Joe menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi dan memandang lekat pada Rafael. Aku sudah lama memaafkanmu, Rel. Sebelum kamu meminta maaf, ada hikmahnya juga aku putus dengan Cynthia dan bertemu dengan calon istriku, ujarnya sambil menoleh pada Salsa yang sedang tersenyum pada dirinya. Rafael menatap Salsa dan Jonathan secara bergantian sambil menganggukkan kepalanya tersenyum. Jujur, aku memang sangat terganggu dengan kelakuan Cynthia yang sangat berlebihan, ujar Jonathan. Kalau seandainya Cynthia menggangguku dan tetap mau menggagalkan pernikahanku dengan Salsa, terpaksa aku akan memenjarakannya, lanjut Jonathan lagi dengan tegas. Jangan, aku mohon jangan penjarakan dia, Jo. Sebenarnya Cynthia tidak ingin mengganggu kehidupanmu lagi. Kalau dia tidak mengganggu kehidupanku lagi, jadi kenapa dia datang dan menggangguku saat ini? Karena dia penyakit amnesia, ujarnya sedih. Mengalami amnesia? Tanya Jonathan terkejut. Apakah dia mengalami kecelakaan? Tanyanya lagi. Dia tidak mengalami kecelakaan, jawab Rafael. Terus kalau dia nggak ngalamin kecelakaan, kenapa kena amnesia? Mungkin ini alasan kamu saja supaya aku tidak memenjarakan Cynthia, ujar Jonathan sedikit marah pada Rafael. Salsa langsung menoleh ke arah Jonathan. Mas, orang kena amnesia itu nggak mesti karena kecelakaan, jelas Salsa pada Jonathan. Jonathan menoleh pada Salsa dan Salsa hanya tersenyum pada Jonathan. Amnesia yang diidap Cynthia adalah penyebabnya karena adanya peradangan pada bagian jaringan otak. Akibat dari suatu penyakit bisa juga terjadi karena mengalami keracunan alkohol yang menyerang otak. Orang yang mengalami amnesia ini hanya mengingat masa lalunya dan tidak bisa mengingat masa sekarang yang dijalaninya sekarang ini. Dan amnesia bersifat sementara, tapi kalau tidak diobati juga menjadi amnesia permanen, ujar Salsa menjelaskan pada Jonathan. Makanya Cynthia mengejar Mas, karena Mas adalah masa lalunya, ujar Salsa lagi. Jonathan menganggukkan kepalanya, tanda mengerti dengan penjelasan Salsa. Benar kata Salsa, Jo, jadi kenapa dia tidak ingat aku, karena aku adalah masanya sekarang, ujarnya. Apakah Cynthia mengidap suatu penyakit yang memicu terjadinya amnesia itu? Tanya Salsa. Tidak, Salsa. Dia selalu mengkonsumsi minuman beralkohol. Pada hari kejadian itu, Cynthia sedang bersama teman-temannya pesta di klub malam. Dia terlalu banyak minum hingga tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Saat dia sadar, dia tidak mengenal aku sama sekali, melainkan Jonathan yang ada di pikirannya yang dicarinya, ujar Rafael panjang lebar. Kalau dia banyak minum, gimana dengan calon bayi kalian? Tanya Luna pada Rafael. Alhamdulillah, kata dokter, calon bayi kami gak kenapa-napa, jawab Rafael. Jonathan yang mendengarkan cerita Rafael dengan seksama sambil menatap mata Rafael, mencari kebohongan di sinar matanya, namun tidak menemukannya. Saat ini dia menjalani terapi, tapi dia malah kabur dari rumah. Dia mengatakan tidak mengenal aku sama sekali. Dia pergi dan mencari dirimu, kata Rafael sambil menatap Jonathan. Jonathan menarik napas berat dan melepaskannya dengan pelan. Aku gak bisa bantu banyak karena saat ini aku mau melaksanakan pernikahanku. Aku berharap kamu bisa mencegah Cynthia agar dia tidak mengganggu ataupun menggagalkan pernikahanku, ujar Jonathan. Aku hanya minta tolong padamu, Jo, agar bisa menghubungi Cynthia sebelum kalian menikah. Setelah dia ketemu denganmu, aku akan membawa dia ke luar negeri untuk melaksanakan pengobatannya. Tolong Jo, bantu aku, ujarnya memohon pertolongan pada Jonathan. Jonathan langsung menoleh pada Rafael. Dia merasa kasihan dengan Rafael. Terlihat Rafael sangat mencintai Cynthia. Baiklah, aku akan menolong kamu. Sebenarnya aku masih ragu, apakah benar kamu akan membawanya ke luar negeri? Karena melihat kondisi Cynthia yang tidak bisa terkontrol, apalagi dia sekarang didukung oleh ibu kandungnya, ujar Jonathan lagi. Aku ingin kamu menghubunginya, jangan sampai ibunya ikut bertemu denganmu, kata Rafael.
Kamu yakin kalau ibunya gak ikut? Kata Derby ikut bersuara. Rafael menoleh ke arah Derby. Saya yakin kalau Jonathan bilangnya ingin ketemu Cynthia sendiri saja, pasti ibunya gak akan ikut, kata Rafael. Gimana sayang? Tanya Jonathan pada Salsa. Kalau itu demi kebaikan, Salsa rasa apa salahnya Mas bantu Rafael? Jawab Salsa sambil tersenyum pada Jonathan. Dan Jonathan pun hanya tersenyum juga kepada Salsa. Baiklah, insya Allah aku bantu. Tapi maaf, aku tidak bisa sekarang karena masih banyak lagi yang akan aku urus menyangkut hari ini pernikahanku dan Salsa, kata Jonathan. Kapan bisanya Jo? Kata Rafael penuh harap. Nanti aku kasih kabar ke kamu, kata Jonathan. Baiklah, kata Rafael. Kring-kring, ponsel Jonathan berbunyi di layar ponselnya. Terlihat mamahku yang memanggil. Jonathan kemudian menjawab telepon mamahnya. Ya, Mah, ada apa? Tanya Jonathan. Cepat pulang ya, Nak. Ada Pak Budi ke rumah, kata Susi. Oh, iya, Mah. Ini kami segera pulang, kata Jonathan kemudian menutup teleponnya sepihak. Kemudian dia menoleh pada Salsa yang sedang duduk di sampingnya. Sayang, kita disuruh Mama pulang sekarang, kata Jonathan pada Salsa. Oh iya, Mas. Ayo kita pulang, kata Salsa sambil berdiri. Lah, aku pulang dulu ya, kata Salsa pada Luna, dibalas anggukan oleh Luna pada Salsa sambil tersenyum. Iya, hati-hati ya Salsa, Mas Jonathan, kata Luna. Rel, duluan ya, kata Jonathan. Oke bro, kata Derby dibalas anggukan kepala Rafael pada Jonathan. Jonathan dan Salsa meninggalkan mereka bertiga yang masih berada di tempat nongkrong mereka. Jonathan melajukan mobilnya, meninggalkan tempat nongkrong mereka menuju ke arah rumahnya di dalam mobil. Sayang, panggil Jonathan pada Salsa yang sedang duduk di sebelahnya. Sambil menoleh ke arah Jonathan. Apakah Rafael itu nggak bohong? Tanya Jonathan. Menurut Salsa sih dia nggak bohong mas. Kelihatan sekali kalau dia cinta banget dengan Cynthia, jawab Salsa. Besok mas hubungi Cynthia, tapi kamu ikut ya, ujar Jonathan. Salsa menganggukkan kepalanya. Iya mas, Salsa akan ikut besok. Mereka sama-sama saling tatap dan tersenyum. Oh ya mas, memang ada apa mas kita disuruh ibu pulang sekarang? Tanya Salsa. Kata mama sih ada Pak Budi ke rumah, jawab Jonathan. Paman Budi? Ada apa ya? Tanya Salsa. Mas juga gak tahu, mas jadi was-was. Was-was kenapa mas? Takut beliau berubah pikiran nggak mau jadi wali kamu sayang, jawab Jonathan sedikit gelisah. Mas jangan berprasangka buruk dulu, siapa tahu paman ke rumah ada keperluan lain, ujar Salsa menenangkan Jonathan. Iya juga ya sayang, lanjut Jonathan sambil fokus menyetir. Kemudian mobil Jonathan memasuki halaman rumahnya. Jonathan memarkirkan mobilnya dan turun dari mobil, diikuti oleh Salsa. Mereka berjalan menuju ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Jonathan dan Salsa. Waalaikumsalam, jawab mereka yang ada di ruangan tengah rumah Jonathan. Salsa menyelami semua orang yang ada di ruangan tersebut. Salsa heran dengan orang yang duduk di sebelah pamannya itu. Salsa langsung mengambil duduk di sebelah Susi dan Jonathan mengambil duduk di sebelah Anton. Jonathan, Pak Budi mau ngomong sama kamu, kata Anton. Ngomong apa ya Pak Budi? Tanya Jonathan. Begini nak Jo, saya tidak bisa menjadi walinya Salsa dalam pernikahan kalian nanti, kata Budi. Mendengar apa yang dikatakan Budi, Jonathan langsung terkejut, begitu juga dengan Salsa. Salsa langsung menundukkan kepalanya dan Jonathan langsung menatap Budi dengan lekat. Walaupun bukan saya walinya, kalian tetap bisa menikah kok, kata Budi tersenyum pada mereka berdua. Maksud paman apa? Tanya Salsa. Budi langsung tersenyum pada Salsa. Budi melihat ada rasa sedih di wajah Salsa. Jangan sedih nak, paman tetap jadi wali kamu, tapi bukan saya, melainkan paman ini yang lebih berhak, kata Budi sambil menunjuk ke arah Yono. Siapa beliau paman? Tanya Salsa. Dia adalah pamanmu juga, tapi dia adalah saudara dari almarhum ayahmu, kata Budi sambil menjelaskan pada Salsa. Salsa langsung menoleh ke arah Yono. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya.
Dan kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalian mohon luangkan waktunya juga untuk berkomentar apa aja ya yang bisa mendukung channel ini atau keluh kesah kalian biar saya bisa membacanya juga. Jangan lupa juga beri like sebanyak-banyaknya. Thank you, tunggu episode selanjutnya. Bye bye.